Selamat sore, Bapak Ibu dan saudara-saudari di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga kabar baik dan tetap sehat ya. Seperti biasa, saya akan menyampaikan perkembangan baik dari penanganan pandemi COVID-19. Ada dua bagian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentang vaksinasi COVID-19, dan yang kedua, terkait kemajuan testing, tracing, dan treatment atau pemeriksaan, pelacakan kasus, dan pengobatan, serta pentingnya 3M. Pemerintah saat ini terus berupaya mengembangkan dan mengadakan vaksin. Vaksin adalah bentuk upaya pembuatan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Ini adalah pencegahan agar masyarakat tidak perlu terpapar penyakit dahulu untuk menumbuhkan kekebalan tubuh atau imunitas. Tentunya pengembangan dan pengadaan vaksin akan sesuai dengan pedoman dan saran Badan Kesehatan Dunia WHO, Badan POM, dan ahli lainnya, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Artinya, manfaat vaksin sudah dikaji secara mendalam, tidak perlu diragukan lagi. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum dari MUI menyatakan bahwa para ulama terlibat aktif dalam persiapan vaksin ini. Menurut Wakil Presiden, demi kemaslahatan umat manusia, vaksin teraman dan terbaik akan direkomendasikan ulama dan umara untuk melindungi masyarakat. Badan POM juga mempersiapkan persetujuan penggunaan dalam keadaan darurat atau Emergency Use Authorization. Badan POM memantau langsung Bio Farma, lokasi uji klinis 3 di Universitas Padjadjaran, dan bahkan ke luar negeri. Tak hanya itu, salah satu produsen vaksin Bio Farma terpilih sebagai salah satu produsen untuk Coalition for Epidemic Preparedness Innovations atau CEPI, yang artinya siap memproduksi obat COVID-19 yang teruji di dunia. Vaksin produksi Bio Farma selama ini sudah digunakan di lebih dari 150 negara, terutama negara-negara Muslim. Bio Farma adalah Center of Excellence untuk vaksin dan bioteknologi di negara-negara Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Pemerintah melakukan 3 cara untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri agar secepat mungkin rakyat terlindungi dari COVID-19. Upaya tersebut dengan mengembangkan vaksin COVID-19 dalam negeri, yakni vaksin kerjasama Bio Farma Sinovac dan vaksin merah putih. Selanjutnya, Indonesia telah berhasil mendapat komitmen dari 4 kandidat vaksin, yaitu AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sinopharm dalam pembelian vaksin luar negeri. Setelah disetujuinya vaksin-vaksin tersebut oleh WHO, maka vaksin itu akan diproduksi dan kemudian tiba di Indonesia secara bertahap. Pemerintah juga menggandeng organisasi internasional yaitu CEPI dan Gavi Alliance agar mendapat akses vaksin. Dalam kerangka kerjasama multilateral, skema ini juga melibatkan WHO dan UNICEF mulai dari pengembangan sampai dengan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi nantinya. Ingat